Halo, kami dari kelompok 9. Melalui video ini kami akan menjelaskan mengenai the regional dimension, pattern, and issues. Yang pertama adalah pentingnya wilayah di Indonesia. Melalui peta wilayah di Indonesia ini dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan dipisahkan oleh lautan. Tentunya hal ini memiliki banyak dampak positif terkait kekayaan alam dan perairan. Namun, dampak negatifnya adalah tidak mudah dalam mengintegrasikan, menyatukan, serta meratakan setiap kebijakan pemerintah pusat. Halo, kami dari kelompok 9. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mengenai the regional dimension, pattern, and issues. Yang pertama adalah pentingnya wilayah di Indonesia. Dari peta wilayah Indonesia ini dapat kita ketahui bahwa kondisi wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan dipisahkan oleh lautan. Tentunya hal ini memiliki banyak dampak positif terkait kekayaan alam dan perairan. Namun dampak negatifnya adalah tidak mudah mengintegrasikan, menyatukan, serta meratakan setiap kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah keanekaragaman kekayaan Indonesia. Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang selalu menjadi perhatian utama karena keunikan ekologi, demografi, ekonomi, dan budayanya yang tidak dimiliki oleh negara lain dimanapun. Namun, pemerintah kolonial memperburuk perbedaan regional melalui promosi strategi pembangunan yang sangat tidak merata, yang berfokus pada pengembangan pertanian intensif di Jawa dan pengembangan kantong-kantong ekstraktif yang terutama berpusat pada perkebunan dan minyak bumi yang ada di luar Jawa. Pemerintah pasca kemerdekaan telah bergulat dengan tantangan berat dalam membangun otoritas pusat di seluruh Nusantara dan memastikan pola pembangunan yang cukup seragam bagi penduduk perkotaan kosmopolitan dan juga para peladang yang masih tradisional dan terisolasi di daerah. Integrasi nasional negara ditantang dalam pemberontakan regional tahun 1957 sampai 1978. Ketika ketidakpuasan terhadap pemerintahan dari Jakarta dan lebih umumnya Jawa memanifestasikan dirinya dalam pemberontakan terbuka di beberapa bagian di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun pemberontakan ini dipadamkan dengan relatif cepat dan kontrol politik dari pusat didirikan dengan kuat di sebagian besar wilayah pada tahun 1960-an. Integrasi ekonomi regional selama seperempat abad pertama ini masih sangat terbatas. Beberapa daerah, terutama pantai timur Sumatera, itu bahkan lebih terintegrasi kuat dengan ekonomi Malaysia dan Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, variasi harga daerah sangat besar, bahkan untuk kebutuhan pokok seperti beras sekalipun. Mobilitas tenaga kerja terhambat oleh kondisi infrastruktur fisik yang buruk, serta pemerintah pusat yang lembu ini tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pembangunan bangsa karena lumpuh secara finansial. Selain itu, dikarenakan juga adanya arus informasi yang masih sangat lemah. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru ini, pembangunan menjadi salah satu kisah sukses pada masa Orde Baru. Jadi, pada masa Orde Baru ini, pembangunan daerah dibantu oleh tambang minyak dan bantuan yang masuk dalam jumlah besar. Ada investasi besar-besaran dalam fasilitas transportasi, komunikasi, dan infrastruktur fisik lainnya. Banyak hambatan perdagangan regional sebagian besar telah diatasi. Jadi, hambatan utama integrasi ini lebih bersifat intra, bukan antar wilayah, terutama di daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Selanjutnya, topik pembangunan daerah ini menjadi penting, terutama karena keberagaman yang luar biasa masih ada, khususnya ketidakmerataan dan kesenjangan. Pada tahun 1990, tercatat produk regional per kapita dari provinsi terkaya, yaitu Kalimantan Timur, sekitar 16 kali lipat dari yang termiskin, yaitu Nusa Tenggara Timur. Bahkan apabila menghilangkan sektor minyak dan gas pun, perbedaannya masih sangat besar. Selain itu, kepadatan penduduk di daerah Jogja lebih dari 900 orang per kilometer persegi pada tahun 1990. Dan di beberapa daerah pedesaan di Jawa, angkanya itu melebihi 1.000 orang per kilometer persegi. Selain itu, pendaftaran perguruan tinggi di Jakarta dan Jawa 8 kali lipat lebih banyak dari sejumlah provinsi di luar Jawa. Selanjutnya, masalah regional ini penting karena sejumlah alasan, yaitu yang pertama, politik. Indonesia menghadapi tantangan besar di era di mana negara bangsa runtuh dan sentimen regional menjadi semakin tegas. Yang kedua,
Distribusi sumber daya alam yang sangat tidak merata dan persyaratan bahwa pendapatan dan sumber daya alam ini diterima hampir seluruhnya untuk negara secara keseluruhan daripada ke unit subnasional. Yang ketiga adalah dinamika spasial dan regional. Bahkan dalam sistem pemerintahan yang tersentralisasi, terdapat kapasitas untuk pertumbuhan otonom, membangun keunggulan komparatif lokal, kecenderungan untuk mengambil konsensi dari pusat, kualitas pemerintah daerah, dan mungkin untuk ukuran keberuntungan. Faktor-faktor lokal ini pasti akan menjadi lebih signifikan seiring dengan surutnya kekuasaan fiskal dan administratif pemerintahan pusat. Nah, pada akhir 1980-an ini terdapat kemacetan dalam pembangunan infrastruktur fisik, sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan nasional yang perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Kapasitas administrasi dan daya serap daerah sangat lemah, terutama di luar Jawa. Serangkaian masalah kebijakan regional baru telah muncul di era harga minyak yang rendah. Pemerintah pusat tidak memiliki kapasitas untuk mendanai pembangunan daerah dalam skala dekade yang boros pada era oil boom. Faktor spesifik daerah ini menjadi faktor penentu yang jauh lebih penting bagi kinerja provinsi. Pada saat yang sama, alasan utama lainnya untuk kebijakan pembangunan yang sangat tersentralisasi yaitu kapasitas administratif yang masih lemah di daerah. Ini menjadi kurang penting. Badan-badan pemerintah provinsi dan bahkan subprovinsi sekarang memiliki staf yang relatif baik, sebagian karena upaya sadar untuk meningkatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Ini adalah ukuran kompleksitas masalah, baik dalam dimensi politik dan teknis, bahwa inisiatif untuk mempromosikan devolusi otoritas ekonomi dan administrasi telah lama dibahas, tetapi sangat lambat dalam penerapannya. Paket kebijakan regional utama bahkan telah dipertimbangkan setidaknya sejak tahun 1987. Namun Indonesia kini telah memiliki salah satu kumpulan statistik sosial ekonomi regional terbaik dari negara berkembang manapun. Hal ini membuat tugas menganalisis masalah pembangunan daerah dan menyelidiki pendekatan kebijakan alternatif menjadi lebih mudah. Meskipun data ini pada umumnya dikumpulkan berdasarkan provinsi, wilayah, dan provinsi ini tidak selalu sama. Untuk beberapa masalah, beberapa provinsi dapat dikelompokkan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan daerah. Di sini terdapat 4 data, yaitu ekonomi, struktur sosial, demografi sosial, serta pemerintahan. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keempat data tersebut. Untuk indikator pembangunan daerah ekonomi, terdapat 3, yaitu pertumbuhan GRP, net ekspor, dan investasi asing. Di sini kelompok saya mengambil data yaitu melalui buku pada akhir 1990 dan sekarang yaitu 2020. Untuk pertumbuhan GRP, net ekspor, dan investasi asing, ketiganya terdapat di Jawa Bali. Mengapa di Jawa Bali? Karena pertumbuhan terbesar juga terdapat di Jawa Bali, terutama di daerah Jakarta yang menghasilkan hingga 50%. Lalu pada sekarang yaitu 2020 tetap sama yaitu di Jawa Bali. Mengapa masih tetap di Jawa Bali? Karena pertumbuhan untuk investasi asing itu masih banyak di Bali, terutama di daerah pariwisata. Lalu untuk net ekspor itu di Jawa, terutama di daerah Surabaya dan Jakarta. Lalu pertumbuhan GRP terdapat di daerah Jakarta dengan populasi terbesar dan pendapatan juga yang terbesar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan daerah, yaitu pada infrastruktur sektoral. Untuk infrastruktur sektoral ini terdapat 3, yaitu manufaktur, MVA atau total nilai pasar, dan agrikultur. Nah, di manufaktur dan total nilai pasar ini pada akhir 1990 itu juga di Jawa Bali. Untuk manufaktur sendiri yang daerah terbesarnya yaitu di Surabaya menghasilkan hingga 70% untuk pada akhir 1990. Untuk total nilai pasar atau MVA, market value added, itu terdapat di Jakarta, sama dengan karena populasi terbesarnya menghasilkan hingga 40% dari seluruh Indonesia. Lalu di agrikultur itu terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, mengapa terdapat di Nusa Tenggara Timur? Karena untuk agrikultur ini saya mengambil poin yaitu untuk pertambangan kayu.
penambangan kayu ini menghasilkan hingga 60% dari total seluruh penambangan kayu di Indonesia. Untuk sekarang tahun 2020 manufaktur dan nilai pasar masih sama, tetap di Jawa Bali, dan agrikultur sudah berpindah ke Jawa Barat, yaitu menghasilkan padi, dan padinya ini hingga 40% dari seluruh padi di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu tentang indikator pembangunan daerah atau demografi sosial. Nah, pada akhir 1990 saya mengambil 3 data juga, yaitu tentang pertumbuhan tahunan, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin. Nah, pertumbuhan tahunan ini terdapat di Jambi. Di Jambi pertumbuhan tahunannya hingga 3% dari seluruh pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ini adalah terbesar pada tahun itu. Nah, sedangkan kepadatan penduduk yaitu terdapat di Jakarta. Mengapa di Jakarta? Karena sebagian besar orang masih memiliki mindset yang sama, yaitu untuk melakukan perpindahan ke kota yang sebelumnya dari desa untuk mencari pekerjaan. Itulah mengapa sebabnya terdapat di Jakarta. Sedangkan penduduk miskin ini masih tetap di Nusa Tenggara Timur. Mengapa di Nusa Tenggara Timur? Karena pemerataan penduduk itu sudah tidak asing lagi, dan pada tahun tersebut pada daerah Nusa Tenggara Timur juga terdapat banyak kekurangan serta kurang perhatian dari pemerintah di pusat, yaitu di Jakarta. Nah, untuk tahun 2020 pertumbuhan tahunan dan kepadatan penduduk ini sudah berbeda. Untuk pertumbuhan tahunan itu terdapat di Jakarta karena pada tahun 1990 tadi banyak orang melakukan migrasi dari desa ke kota, yaitu terutama di daerah Jakarta untuk mencari nafkah. Pertumbuhan tahunannya terdapat di sana. Untuk kepadatan penduduk masih tetap sama, yaitu berada di Jakarta. Untuk penduduk miskin masih tetap di Nusa Tenggara Timur karena kurang perhatian dari pemerintah, dan tetapi angka untuk penduduk miskin ini sudah mulai berkurang. Yang sebelumnya penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur itu terdapat hampir 50%. Untuk penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur ini sudah hingga 20%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan daerah, yaitu di daerah pemerintah. Di pemerintah ini saya mengambil 2, yaitu pendapatan asli daerah dan pegawai negeri. Untuk pendapatan asli daerah itu tetap di Jakarta pada tahun 1990, dan pegawai negeri juga terdapat di Jakarta karena perkembangan teknologi dan perkembangan populasi penduduk itu paling besar, yaitu terdapat di kota Jakarta untuk akhir 1990. Dan pada tahun 2020 yaitu sekarang pendapatan asli daerah dan pegawai negeri masih tetap berada di Jakarta. Karena pendapatan asli daerah ini, mengapa di Jakarta? Pendapatan asli daerah banyak di Jakarta sesuai yang tadi, yaitu tentang struktur sosial dan demografi sosial. Banyak populasi dari desa menuju ke kota yang menyebabkan pendapatan dari daerah Jakarta itu juga semakin banyak. Lalu pegawai negeri juga terdapat di Jakarta karena di Jakarta sendiri juga merupakan tingkat banyaknya pegawai negeri dari daerah lain. Sebenarnya selain di Jakarta itu juga ada 3 negara, terutama di daerah Jawa, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Daerah tersebut merupakan daerah dengan pegawai negeri terbesar di Indonesia. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Nah, baik dari segi ekonomi, infrastruktur sosial, demografi sosial, maupun pemerintahan, dari segi nilai positif itu hanya terdapat di daerah ibu kota. Ini menandakan bahwa kurang meratanya persebaran setiap pemerataan daerah, baik dari berbagai bidang. Nah, pada era sekarang, hal ini dapat diatasi oleh pemerintah. Sebagai contoh pada tadi, yaitu pada bidang infrastruktur sosial. Pada akhir 1990,
sektor agrikultur yang semulanya berada di NTT, yaitu untuk pertambangan kayu, sudah berpindah yaitu ke Jawa Tengah, yaitu dari uh, pertanian, dari sektor pertanian yaitu padi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang pola perkembangan pada tiap daerah di Indonesia. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri aku dulu. Aku Abraham Budi Santoso, aku mahasiswa S1 Akuntansi FEB UNS angkatan 2019. Di sini kita ini ngambil sumber dari buku Halhil, karangan Halhil, yaitu pada tahun 1983 karyakannya itu. Nah, di sini Halhil menjelaskan tentang tiga kegiatan yang dominan, yaitu ada sumber daya mineral, lalu ada ekspor impor, dan juga untuk pertumbuhan bank komersil. Nah, untuk sumber daya mineral itu pertumbuhannya itu paling tinggi di Kalimantan. Lalu untuk kegiatan ekspor impor seperti ada gas, ada merchandise itu paling tinggi di Aceh dan di Riau. Lalu untuk sektor bank komersil itu pastilah di DKI Jakarta sebagai pusat perputaran uang. Nah, untuk sektor ekonomi daerah, di sini itu ada industri manufaktur, ada pertanian dan perkebunan, ada wisata, dan juga penyedia infrastruktur. Nah, di sini untuk industri manufaktur ini ada 3 daerah yang dominan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mengapa? Karena mereka memiliki penduduk yang padat, sehingga ya untuk industri manufaktur cukup menguntungkan karena bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan juga mencakup pasar yang luas. Nah, untuk pertanian dan perkebunan, nah ini membutuhkan lahan yang khusus dan spesifik. Nah, adanya itu ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan Barat, dan Timur Timur. Lalu untuk tempat wisata, karena ini tahun 83, jadi ya didominasi di Bali, masih didominasi oleh Bali. Nah, untuk penyedia infrastruktur itu seperti pengembang perumahan atau kontraktor perumahan, gedung, villa, nah itu didominasi di Pulau Jawa dan di Bali. Oke. Nah, untuk sosial dan demografisnya, untuk angka kelahiran itu paling tinggi di Pulau Jawa dan di Bali. Nah, di sini Halhil juga mengatakan bahwa pendidikan sudah merata di tiap daerah di Indonesia. Meskipun mungkin ya menurut aku ya masih ada ketimpangan sih pendidikannya. Nah, lalu untuk kesehatan di sini ada Jawa Barat dan di Yogyakarta untuk tingkat kesehatan masyarakatnya. Nah, untuk kemiskinan ini masih didominasi di Irian Jaya. Lalu untuk ketimpangannya sosial itu masih didominasi di Pulau Jawa. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang grafik perkembangan GRP di tiap daerah. Nah, bisa dilihat bahwa di sini yang perkembangannya paling tinggi itu GRP-nya adalah di Kalimantan Timur. Sedangkan tingkat GRP-nya itu ada di DKI Jakarta. Loh, kok bisa gitu? Nah, di sini kenapa Kalimantan Timur? Nah, karena Kalimantan Timur itu dia memiliki khas, yaitu seperti perkebunan atau mungkin pertambangan. Sedangkan untuk DKI Jakarta mungkin sebagai pusat perputaran uang di sana. Atau juga karena dulu ada pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan yang terkenal cuma ada di Jakarta gitu, yaitu sehingga kegiatan ekspor impor pun di sana gitu. Nah ya, jadi disinilah penyebabnya itu. Jadi Jakarta itu tapi masih perkembangannya itu masih lebih rendah dibanding rata-rata di Indonesia. Sedangkan Kalimantan Timur perkembangan dan tingkat GRP-nya lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia, sehingga ya Kalimantan Timur pendapatannya cukup menyumbang banyak ke negara ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang keadaan Indonesia pada saat tahun 2020. Ya bisa dibilang sekarang, tapi kan kalau sekarang tahun 2021. Ya aku sih karena
Gak ada perbedaan banget sih antara 2021 sama 2020. Terutama ya ini karena masih di bulan Januari kan, jadi ya masih masih awal-awal banget lah gitu kan. Nah, balik lagi ke sini, di sini ada headlines-nya itu di sini ada vaksin, lalu ada pariwisata, lalu ada angka kelahiran, ada pengangguran, ada ekspor impor atau logistik, atau juga transaksi online. Nah, ini yang aku sorotin ini dari tahun 2020 karena pada saat COVID itu 19 ini aku bakal cerita dulu deh ya. Jadi di tahun 2020 ternyata ditemukan COVID-19. Ya masyarakat pun pemerintah juga panik. Pemerintah langsung membuat kebijakan seperti di lockdown semua kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, terus bahkan kegiatan budaya sosial seperti ibadah pun masih dilarang pada saat awal-awal itu. Nah, lalu itu juga kita disuruh untuk karantina terlebih dahulu selama 14 hari. Setelah itu juga baru kalau mau pergi kemana-mana juga boleh. Tapi ya di situ juga kan kita masih takut mau pergi kemana-mana. Hingga ya membuat pariwisata ini menurun. Hingga ya pemerintah mulai coba dikit membuka kegiatan seperti membuat aturan protokol kesehatan, lalu mungkin PSBB, tapi nggak total gitu, baru sebagian saja. Nah itu membuat beberapa mungkin terbantu. Nah lanjut lagi ke sini. Yang unik adalah angka kelahiran kenapa meningkat coba? Karena ya pada saat itu pemerintah kan menyuruh beberapa perusahaan untuk karyawannya bekerja dari rumah. Sehingga ya mungkin pasang suami istri jadi kerjanya di rumah. Terus mereka menghabiskan waktu bersama. Oke, selanjutnya untuk pengangguran meningkat. Nah, ini pengangguran meningkat ini nih gara-gara perusahaan banyak mem-PHK karyawannya. Karena yang pertama mungkin karena penjualannya menurun sehingga keuntungan pun menurun, lalu membuat pengusaha tidak bisa membayar karyawannya sehingga mem-PHK seenaknya mungkin. Dan sehingga ya itu pemerintah membuat peraturan bahwa mem-PHK karyawan itu tidak boleh seenaknya. Nah, terus juga karena efek WFH, jadi ya beberapa perusahaan juga kan tidak bisa dilakukan WFH. Seperti misalnya produksi yang dilakukan di pabrik-pabrik, produksi baju, produksi apapun, mobil, kendaraan. Ya kan itu kan nggak bisa di WFH-in kan ya. Jadi ya paksa mungkin beberapa beberapa pengusaha untuk memotong gaji karyawannya atau memangkas tenaga karyawannya supaya bisa menghemat. Nah, selanjutnya kegiatan logistik meningkat, transaksi online meningkat. Nah ini berhubungan ini sebenarnya. Jadi beberapa masyarakat mungkin masih takut untuk pergi ke mall atau misalnya window shopping ke mall. Nah itu mereka masih takut sehingga mereka lebih baik berbelanja lewat online atau bertransaksi juga lewat online karena mereka masih takut dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka merasa tidak aman. Nah jadi ya menurut aku sih pemerintah sudah berusaha mencoba untuk berapa cara menanggulangi COVID-19 ini dengan perlahan-lahan seperti ya itu ada vaksin merah putih, lalu protokol kesehatan selalu diingatkan kepada tiap masyarakat, atau juga ini tes swab, tes PCR untuk umum. Nah itu pemerintah udah berusaha untuk mengurangi efek COVID ini. Sehingga ya kita berharap tahun 2021 Indonesia bakal lebih baik dibanding tahun 2020. Karena jujur tahun 2020 ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga tidak bisa meramal bahwa bakal ada COVID-19 ini. Dan kita juga masih belum tahu kapan COVID-19 ini bakal berakhir. Semoga tahun 2021 bakal lebih cerah, bakal lebih gembira dibanding Indonesia tahun 2020. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya Lia di sini akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian di Indonesia
berkaitan dengan agenda kebijakan daerah pada masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan juga pada masa sekarang, terutama berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Baik, kita akan memasuki agenda kebijakan daerah, yaitu pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama di Indonesia itu berlangsung antara tahun 1957 sampai dengan 1966. Nah, pada masa Orde Lama ini akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia pada masa itu. Yang pertama, pada Orde Lama ini terjadi upaya separatis. Nah, upaya separatis ini dapat diartikan sebagai upaya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, contoh upaya separatis yang terjadi pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan juga Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, upaya separatis ini berlangsung antara tahun 1957 sampai dengan 1958. Adanya upaya separatis ini dilatar belakangi oleh masalah ekonomi dan juga perimbangan keuangan daerah dan juga pusat. Intinya, upaya separatis ini itu terjadi karena adanya ketimpangan antara pusat dan juga daerah. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan masa Orde Lama ini adalah terjadinya hutang dan inflasi yang besar-besaran, dan juga adanya ekspor yang turun berkisar antara tahun 1960-an. Nah, hutang dan inflasi ini salah satunya diakibatkan oleh peredaran lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Kemudian diakibatkan oleh adanya politik mercusuar yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Politik mercusuar ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang besar, padahal di sisi lain rakyatnya itu sedang mengalami kesusahan. Nah, politik mercusuar itu ditandai dengan adanya bangunan yang cukup megah, misalkan Hotel Indonesia, Gedung DPR MPR, dan juga Monumen Nasional atau Monas. Nah, akibat adanya politik mercusuar ini mengakibatkan Presiden Soekarno itu mencetak uang rupiah hingga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi di angka 600%. Sehingga dengan adanya politik mercusuar ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Senering, yaitu pada tanggal 13 Desember 1965. Kebijakan Senering ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara pemotongan nilai uang rupiah. Misalkan Rp1.000 akan menjadi Rp100. Senering ini bertujuan untuk mencegah inflasi yang semakin tinggi, mengendalikan harga, dan juga meningkatkan nilai mata uang. Kemudian untuk ekspor yang turun pada tahun 1960-an ini diakibatkan karena kondisi Indonesia pada masa itu sedang tidak stabil. Salah satunya diakibatkan oleh adanya upaya separatis yang telah saya jelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya adalah agenda kebijakan daerah pada masa Orde Baru. Orde Baru di Indonesia berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana pada masa itu presidennya adalah Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini ada beberapa agenda kebijakan yang dijalankan. Yang pertama adalah tentang pemulihan stabilitas ekonomi, politik, serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Nah, dalam rangka melakukan pemulihan ini, maka pemerintahan pada zaman itu membentuk Kabinet Ampera, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1966. Kabinet Ampera ini memiliki tugas diantaranya menciptakan stabilitas politik dan juga stabilitas ekonomi. Kemudian agenda pada masa Orde Baru yang selanjutnya adalah pembangunan di segala bidang atau yang dikenal dengan trilogi pembangunan. Nah, pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional, di mana pada masa Orde Baru ini pembangunannya tidak terlepas dari trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, dan yang terakhir adalah stabilitas nasional yang sehat dan juga dinamis. Nah, pembangunan pada masa Orde Baru ini juga berkaitan dengan adanya pelita atau pembangunan 5 tahun. Nah, pada pelita yang ke-6 sebenarnya itu adalah tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas ini artinya bahwa ada perubahan dari negara agraris menuju negara industri, atau lebih mudah dipahami, perpindahan dari negara berkembang menjadi negara maju. Akan tetapi sebelum cita-cita itu terwujud, Presiden Soeharto itu harus lengser tepatnya pada 21 Mei 1998. Kemudian agenda kebijakan daerah pada masa Orde Baru yang selanjutnya adalah sistem sentralisasi yang begitu kuat pada masa Orde Baru ini. Nah, pada masa Orde Baru ini segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara itu dijalankan dari pusat, yaitu dari Jakarta sebagai ibu kota negara. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bantuan dan pendapatan dari sektor minyak. Pada masa Orde Baru ini terjadi oil boom setidaknya selama 2 periode. Oil boom ini sebenarnya sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 periode dari oil boom ini. Periode yang pertama berlangsung pada 1973 sampai dengan 1974, di mana pada periode ini Indonesia masih menjadi anggota OPEC atau Organisasi Pengekspor Minyak Dunia. Nah, ketika Indonesia itu masih bergabung dengan OPEC, ada kebijakan tentang pemotongan ekspor dengan secara drastis sehingga menyebabkan kenaikan harga minyak yang begitu besar. Kemudian untuk periode oil boom yang kedua itu berlangsung pada 1978 sampai dengan 1979. Nah, pada periode ini terjadi yang namanya revolusi Iran. Revolusi Iran ini menyebabkan terganggunya produksi minyak dan menyebabkan kembalinya kenaikan harga minyak yang begitu besar. Nah, akibat adanya oil boom yang terjadi selama 2 periode ini menyebabkan pendapatan dari minyak itu meningkat, sehingga pendapatan minyak di Indonesia itu juga mengalami peningkatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang agenda kebijakan daerah mengalami perubahan yang signifikan, yaitu antara sekitar tahun 1980-an. Agenda tersebut diantaranya UU pajak yang baru ditetapkan untuk mendapatkan pendapatan dari non-minyak, kemudian deregulasi perbankan, kemudian bank swasta baru diizinkan berdiri, dan bank-bank yang sudah berdiri sebelumnya itu diizinkan untuk mendirikan cabangnya. Selain itu, perekonomian yang sebelumnya itu bergantung pada sektor minyak diarahkan ke sektor swasta yang berorientasi pada sektor ekspor. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pemerintahan merupakan badan pengumpul pendapatan utama. Nah, pendapatan utama pada masa ini itu salah satunya adalah dari minyak, seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah kebijakan berupa pemerintahan daerah lapis 2, yaitu pemerintah provinsi dan juga kabupaten ataupun kota, di mana provinsi itu dipimpin oleh gubernur dan untuk kabupaten atau kota itu dipimpin oleh bupati dan atau wali kota. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang agenda kebijakan pembangunan daerah itu bukan hanya tentang kebijakan fiskal, melainkan juga tentang pembangunan pada sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, sehingga tata kehidupan berbangsa dan juga bernegara itu dapat dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pengertian dari Orde Baru, sehingga cita-cita dari Orde Baru itu diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang terakhir dari Orde Baru ini adalah tentang adanya swasembada pangan yang tidak hanya tentang kepentingan pusat, tetapi juga diarahkan kepada kepentingan di daerah-daerah terpencil, sehingga daerah terpelosok di Indonesia itu dapat merasakan yang namanya swasembada pangan itu. Nah, pada tahun 1984 Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan dengan hasil 25,8 juta ton.
Hasil ini itu mengakibatkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO atau Organisasi Pangan Dunia. Nah, FAO itu menyatakan bahwa negara yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya maka akan sangat rentan dengan gejolak, baik gejolak harga maupun pasokan dari negara lain. Artinya secara singkat adalah kedaulatan suatu negara itu secara praktis dapat dipahami bahwa bertumpu pada swasembada pangannya. Artinya suatu negara yang kuat itu dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kondisi perekonomian di Indonesia pada masa sekarang, terutama berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Yang pertama adalah tentang krisis ekonomi yang pernah melanda di Indonesia. Yang pertama adalah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Kemudian krisis ekonomi pada tahun 2013 yang diakibatkan oleh efek pengumuman kebijakan moneter Amerika Serikat yang langsung memukul nilai tukar uang negara berkembang sebelum kebijakan itu diterapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis pada tahun ini yang diakibatkan karena krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak juga pada perekonomian di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang utang. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada bulan Agustus 2020 itu meningkat menjadi 413,4 miliar US dollar atau setara dengan 6.074 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral, sebesar 203 miliar US dollar, dan juga utang luar negeri sektor swasta, yaitu BUMN, sebesar 210,4 miliar US dollar. Nah, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada bulan Agustus ini tercatat 5,7% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yaitu 4,2%. Meski begitu, dikatakan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia itu tetap sehat, di mana didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, di mana rasio utang luar negeri Indonesia itu terhadap PDB pada akhir bulan Agustus 2020 adalah sebesar 38,5%. Kemudian untuk inflasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Angka inflasi terus berada di dalam koridor yang ditargetkan pemerintah dan juga Bank Indonesia. Pada bulan Juni 2020, inflasi terjaga di angka 0,8%. Kepala Kajian Iklim Usaha LPEM UI Salemba mengatakan bahwasannya rendahnya inflasi ini dapat diartikan dalam dua makna. Makna yang pertama adalah pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pokok di tengah pandemi. Kemudian yang kedua adalah daya beli masyarakat yang sangat rendah akibat kegiatan ekonomi yang mana sejak bulan April itu terus mengalami perlambatan. Selain itu, adanya PHK juga berperan mengakibatkan perputaran uang itu melambat. Dan untuk transaksi mobilitas orang itu mengalami perlambatan karena adanya kebijakan PSBB. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ekspor dan impor yang terjadi di Indonesia di tengah adanya pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia itu terus mengalami pemburukan di tengah adanya pandemi COVID-19. Kepala BPS menyatakan bahwa capaian ekspor pada Mei 2020 adalah yang terendah sejak tahun 2016, sedangkan untuk sektor impornya adalah yang terburuk sejak tahun 2009. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pemulihan ekonomi untuk UMKM. Nah, pandemi COVID-19 ini membawa dampak negatif terhadap banyak bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Upaya untuk terus dapat meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional dianggap dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan adanya counter cyclical, di mana ketika suatu negara itu mengalami kelesuan ekonomi, maka belanja pemerintah dianggap sebagai andalan untuk mendorong perekonomian. Nah, UMKM sebagai tonggak perekonomian masyarakat
sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Program pemulihan ekonomi untuk UMKM menjadi salah satu sasaran dari program pemulihan ekonomi nasional, di mana melalui beberapa kebijakan, diantaranya sebagai berikut: subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan, dan juga bantuan pemerintah untuk UMKM atau BPUN. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada tahun 2019, anggaran belanja infrastruktur mencapai 420 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya sebesar 163 triliun rupiah. Pemerintah berhasil melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur, di antaranya bendungan, irigasi, jalan tol, jembatan, sistem penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, pos lintas batas negara, venue Asian Games, rumah susun, rumah khusus, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat pembangunan infrastruktur ini mengalami perlambatan. Beberapa proyek pembangunan mengalami penundaan. Salah satu di antaranya adalah pembangunan jalan tol Tanggul Laut Semarang-Demak yang masalahnya sudah hampir mencapai 10 tahun belum terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang desentralisasi. Desentralisasi sendiri di Indonesia telah berlangsung sekitar 1 dekade dengan ditandai adanya UU Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2014. Desentralisasi ini berhubungan dengan otonomi daerah yang merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pendapatan dari minyak. Pada Oktober 2020, Kementerian ESDM melaporkan adanya kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia menjadi $42 atau sekitar Rp617.400 per barel hingga bulan September 2020. Adanya realisasi ini berdampak positif bagi penerimaan negara yang mencapai 6,99 miliar atau sekitar 102 triliun atau 119% melebihi target APBNP sebesar 5,86 miliar atau 86 triliun rupiah. Kemudian yang selanjutnya, pemerintah daerah pada masa ini dipimpin atau dilaksanakan oleh DPRD dan juga kepala daerah. Untuk kepala daerah provinsi adalah gubernur, dan juga untuk kepala provinsi, kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati dan atau wali kota. Kemudian pemerintah merupakan badan pengumpul pendapatan utama yang berupa pajak. Nah, pajak yang telah dikumpulkan ini pada akhirnya akan digunakan untuk membangun fasilitas dan juga infrastruktur umum yang kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan swasembada pangan pada masa ini, berdasarkan ketetapan FAO 1984, suatu negara dikatakan swasembada pangan jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Nah, sedangkan untuk jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 264 juta jiwa, yang mana membutuhkan beras sebanyak 30 juta ton dan sudah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bahkan data dari BPS itu menyatakan bahwa pada 2018 telah terjadi surplus beras sebanyak 2,8 juta ton beras. Data perhitungan BPS mencatat bahwa produksi beras tahun 2020 mencapai 31,63 juta ton atau naik signifikan 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 31,31 juta ton. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.